Oke, sekarang kita bahas coordinate connectors. Jadi coordinate connectors ini adalah penghubung. Jadi kalau penghubung antar klausa itu menggunakan salah satu dari 5 ini, paling enggak itu saya salah satu dari 5 ini, ada and, but, or, so, yet. Ciri-ciri coordinate connector ini harus ada komanya. Ingat, harus ada komanya. Jadi klausa itu kan satu subjek satu kalimat. Satu subjek satu verb. Kalau misalkan diakhiri dengan titik, maka itu udah jadi satu kalimat. Tapi kalau misalkan diakhiri koma, berarti itu klausa. Nah, di sini tuh satu subjek, Tomnya itu subjek, isnya ini verb. Tapi di sini koma. Berarti ini bukan kalimat tapi klausa. Rio ini subjek, ini verb, ini titik. Berarti ini satu kalimat tuh segini. Jadi koma itu bukan menunjukkan itu satu kalimat, tapi satu kalimat sampai titik ini. Berarti segini satu kalimat. Kalau Tom subject is verb singing, berarti ini satu klausa, ini juga satu klausa. Karena masing-masing klausa punya masing-masing subjek dan masing-masing verb. Tom is singing and Rio is dancing. Jadi and ini fungsinya kan udah tahu, dan menunjukkan sesuatu yang setara gitu. Sesuatu yang setara. Tapi ingat, ketika klausa dihubungkan menggunakan konektor ini, maka ada komanya di sini. Kalau nggak ada komanya gimana? Ya salah gitu. Karena harus dihubungkan dengan koma. Klausa itu harus dihubungkan dengan koma. Kalau nggak ada konektornya kayak gini, ya salah, karena harusnya ada konektornya. Nggak mungkin klausa saling jejeran tapi nggak ada konektornya. Jadi harus ada. Nah, lanjutnya gimana kalau di sini nggak ada subjeknya, kayak ini misalkan Tom is singing and is dancing. Berarti kalau misalkan mau dimaknai, bisa aja artinya Tom itu sedang bernyanyi dan sedang menari. Artinya Tom itu melakukan dua aktivitas yang berbeda. Tapi kalau bentuknya kayak gini akan salah. Karena ada n di sini dan di sini ada koma. Kalau mau n, harusnya Tom is singing and dancing. Cukup kayak gitu. Verbnya satu aja, nggak usah double-double. Kalau misalkan mau kayak gitu, komanya juga dihilangkan. Jadi kalau misalkan mau sempurna, ya kayak gini. Sama. Tom told a joke. Tom menceritakan lelucon. Jadi Rio tertawa. Kalau so itu kan artinya lanjutan. Kalau but itu tapi, sesuatu yang berbeda. Misalkan saya makan tapi masih lapar gitu. Or itu pilihan, yet itu tapi juga, artinya juga tapi. Misalkan ini, Tom is tired. Tom itu capek, yet he is not going to sleep. Tapi dia belum mau tidur. Tom subjeknya, is verbnya, yet ini koordinat konektornya, subjeknya he, verbnya is. Ini satu klausa, ini juga satu klausa, dihubungkan dengan yet dan ditaruh koma di situ. Jadi ingat, kalau koordinat konektor yang menghubungkan dua klausa yang berbeda, maka ada komanya dan ada koordinat konektornya. Kalau nggak ada koma dan nggak ada konektornya, maka itu salah. Masing-masing klausa ada satu subjek, ada satu verb. Satu subjek, satu verb, satu subjek, satu subjek, satu verb. Gitu. Nah, kalau kita lihat ke contohnya, a system failure occurs, bla bla bla, the laptop is broken. Terjadi kegagalan sistem. Berarti ada singular. Karena singular, maka di sini ada s-nya. A system failure occurs, terjadi kegagalan sistem. Titik-titik, the laptop is broken. Ini harusnya di mana koordinat konektornya? Karena koordinat konektor ini udah ada jelas ini, maka di sini kita lihat mana yang paling cocok. Next
nggak mungkin, letter nggak mungkin, then juga nggak bisa. Jadi so, karena so kan ini sebab akibat. Misalkan saya makan, so saya kenyang, kayak gitu. Ini sama, failure occurs, so the laptop is broken. Ini dua klausa yang berbeda. System failure itu satu subjek, occurs satu verb. The laptop satu subjek, is satu verb. Berarti masing-masing klausa sudah lengkap, satu subjek satu verb, tinggal ngasih so. Kalau then, setelah itu letter nanti next kemudian. Jadi nggak pas, sebab akibat. Karena sistemnya gagal, maka laptopnya rusak. Jadi a system failure occurs, so jadi laptopnya rusak, kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, kayak gitu.